وسلم فهدانا به من الضلالة وألف بين قلوبنا وجعلنا به إخوانا متحابين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Bapak dan teman-teman semuanya, alhamdulillah setelah kita beristirahat selama bulan Ramadan dan kemudian bulan Syawal, sekarang sudah bertemu di bulan Dzulqa'dah. Kita mulai lagi bahasan kita tentang membaca kitab Al-Hikam. Saya bacanya enggak ngurut gitu ya, sesuai dengan kira-kira yang kemudian kita perlukan gitu. Bacanya sehingga di hikam yang beberapa. Nah, kita sekarang ini saya akan bahas di hikam yang ke 228. Ya, memang ini ada 260-an, sehingga memang kalau diurut kapan kelarnya nggak tahu juga gitu ya. Sehingga memang yang kira-kira kita perlukan aja untuk apa, untuk bekal saya paling tidak, dan kemudian jamaah semua gitu ya. Itu kurang lebih. Dan saya juga berselancar di internet begitu. Ternyata yang mensyarah kitab ini banyak banget, dari mulai yang tipis-tipis sampai kemudian yang tebal-tebal. Yang paling tebalnya itu syarah dari Syekh Ramadan Al-Buti, ulama Syria, sampai 56 jilid. Ya, itu memang luar biasa dahsyatnya gitu. Ya. Dan kalau beliau tuh punya sejarah sendiri, seperti disampaikan pernah di pertemuan awal kita bahas ini. Beliau tuh spesifik gitu, karena beliau itu kan orang Syria ceritanya. Itu pergi ke Mesir, ke Iskandaria, berziarah ke makamnya Syekh Sakandari ini. Kita juga ada di sini, Pak Sukandari. Ada juga sama. Sama juga gitu ya. Jadi berkunjung ke situ, dan di sana setelah mendoakan, tentu adabnya adalah mendoakan ahlul kubur, dan kemudian berikutnya beliau pun berdoa kepada Allah agar diberi kesempatan untuk bisa mensyarah bukunya gitu. Alhamdulillah, beliau menulis sebetulnya belum selesai saat itu ketika berziarah ke Iskandaria, tapi selesai itu ada motivasi tambahan sehingga selesai lah gitu. Itu yang paling banyak ya. Sehingga di beberapa saya pun baca itu dan saya nukilkan. Saya akan untuk memperkaya bahasan tentang kitab hikam ini. Itu barangkali ya, sehingga sekarang sih kita langsung saja ke hikam, karena kalau pendahuluan sudah di awal-awal sudah kita sampaikan pendahuluannya. Baik,
Hikmah yang ke-228 ini bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Man athbata li nafsihi tawadu'an fahuwal mutakabbiru haqqan. Id laysa tawadu'u illa an rif'atin famata athbata li nafsika tawadu'an fa antal mutakabbir. Sekali lagi tulisan ya yang ditulis oleh Syekh Sekandari ini tidak mudah segera dikunyah gitu ya, harus memang baca pensyarahnya gitu supaya memang yang dimaksud terpenuhi. Jadi ini babnya bab tawadu. Sekarang kita bahasnya ada 3 hikmah. Malam ini kita akan bahas babnya bab tawadu, 3-tiganya gitu ya. Sehingga yang saya nukil pun ayat Al-Qur'an surat Al-Furqan berkenaan dengan tawadu ya, saya sampaikan pernah di ceramah kalau nggak salah Jumat atau ceramah tarawih, saya lupa ya, bahwa kemudian di surat Al-Furqan itu Allah memaparkan siapa itu hambanya gitu, siapa itu hambanya ya. Dan sekedar mengingatkan review saja, Allah menggandengkan antara kata ibad dengan ar-Rahman ya, padahal nama Allah itu ada banyak, tapi Allah menggandengkan antara ibad dan Rahman ya. Ibad itu adalah hamba ya, hamba dari abdun ya, jamak dari abdun ibad, berarti hamba-hamba Allah gitu. Tapi di situ bukan ibadullah, tapi ibadur Rahman. Nah, kata tafsir Aisarut Tafasir Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan bahwa maksud Allah itu menggandengkan kata ibad dan ar-Rahman ini, harapannya adalah agar siapa dia hamba Allah itu adalah gitu ya, dia merupakan agen rahmannya Allah gitu. Jadi kurang lebih gini, ini ada hamba Allah, maka orang-orang yang berada di sekitar hamba Allah tadi merasakan rahmannya Allah gitu maunya ya. Jadi merasakan rahmannya Allah. Rahman itu kan jadi seperti umpamanya gini, kita dikasih, semua orang beragama Islam maupun tidak, itu kan bisa bernapas, bisa melihat ya, bisa yang bahkan mungkin kalau dibilang banyakkan mereka tuh duitnya tuh gitu ya. Nah itu karena rahmannya Allah tuh gitu. Nah, itu rahmannya Allah tuh kayak gitu ya, sehingga memang nggak terpilih itu semua, pokoknya yang namanya makhluk Allah mendapatkan rahmatnya gitu. Nah, ketika digabungkan ibadur Rahman, berarti ibadur Rahman ini adalah dia agennya, agennya dari rahmannya Allah. Jadi orang-orang yang berada di sekitar hamba Allah tadi itu merasakan kasih sayangnya Allah lewat orang ini gitu. Itu luar biasa tuh. Kalau misalkan penasaran, silahkan cek Aisyarut Tafasir, tafsirnya pendek cuma 3 jilid saja gitu, tapi luar biasa. Nah itu orang yang berada di sekitar dia itu merasakan rahmatnya Allah tuh dari dia itu. Nanti kita akan bahas. Makanya nanti ciri yang pertama itu di dalam surat Al-Furqan itu, hamba Allah itu bukan sholat dulu, bukan ya, bukan sholat dulu. Kan biasanya kalau misalkan hamba Allah berarti kadang tuh didekatkan dengan dia tuh sholatnya dan sebagainya gitu ya, ibadahnya gitu. Ternyata di dalam surat itu hamba Allah yang disebutkan tuh bukan sholat dulu, tapi apa? Tawadhu dulu gitu. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Siapa itu hamba Allah? Adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi haunan, rendah hati. Kenapa? Karena memang pertama kali orang kemudian merasakan bahwa ya rahmatnya Allah adalah dari orang-orang yang tawadhu, dari orang-orang yang rendah hati gitu, dari orang yang rendah hati.
Contoh umpamanya begini, orang-orang yang sholat yang sering ke masjid, maka kalau misalkan udah bayangannya adalah dia mendapatkan rahmannya dari siapa? Dari orang yang pergi ke masjid tadi gitu. Tapi mohon maaf kalau misalkan sekarang yang pergi ke masjidnya itu sombong, katakanlah gitu, jumawa katakanlah begitu, gimana kira-kira? Orang sholat kok gitu ya. Kan gitu kan orang rata-rata tuh menghukumi begitu kan gitu. Tapi kalau misalkan orang pergi ke masjid dengan tawaduknya dan seterusnya begitu, artinya memang disapa iya, komunikasi iya, ngerasa betul dari bahasa tubuhnya, enak banget dah kalau ketemu bapak haji ini gitu kan, bapak ini, ustadz ini, apa siapa lagi itu, kenapa bang? Adem aja bawaannya kalau ngomong enak gitu kan. Nah itu seperti itu, sehingga apa namanya, yang pertama kali yang Allah, istilah anak muda tuh spill sebut adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yaitu orang yang berjalan di atas bumi rendah hati gitu ya, itu begitu ya. Nanti turunan berikutnya kan walladzina idza khataba al-jahilun alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu kaitan dengan perkataan. Tadi adalah sikapnya, bahasa tubuhnya membuat orang itu merasa bahwa kemudian aman, nyaman gitu. Wah, ketemu Pak Haji jangan-jangan ditegur ya, sholat gitu. Udah takut duluan. Padahal mestinya dia merasa nyaman dengan kemudian ketemu orang-orang yang soleh itu gitu, karena itu syarat yang pertama kali ya, yang pertama kali adalah itu. Baik, nah dibahas buku ini, di kitab ini, hikmah yang sekarang kita bahas, ketemulah begitu bahasanya lebih detail tentang apa, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, itu orang yang berjalan di atas bumi haunan, gitu ya. Nah ketemu nih sekarang ya, ketemu bahasan detailnya di sini itu tentang tawadhu. Kalau misalkan bapak-bapak ditanya yang tawadhu kayak apa sih gitu ya, orang yang tawadhu gitu kan, orang ini pojokan gitu ya. bukan di pojokan, bukan tawadhu, itu namanya kedinginan. Ya, mumpot aja bukan ya. Tawadhu kita akan bahas di sini ya. Man athbata li nafsihi tawadhu'an fa huwal mutakabbiru haqqan. Ini khasnya kalimat-kalimat diungkapkan oleh Syekh Athaillah ya, Athaillah Iskandari itu khasnya begini. Khasnya adalah dia coba balik dari definisi yang biasa orang sebutkan tawadhu itu. Bahkan dibilang begini, siapa saja yang menetapkan dirinya rendah hati, maka apa katanya? Yang tawadhu, fahuwal mutakabbiru haqqan, maka sebetulnya dia sombong, sebenar-benarnya sombong. Jadi nggak boleh tuh ngaku-ngaku apa? Ngaku-ngaku atau nganggap diri tawadhu gitu, itu nggak boleh. Katanya apa? Sombong gitu. Kalau kita enak sih ada istilah. Kalau kita ada istilah, namanya ada tinggi hati, rendah hati, kan ada tuh. Enak tuh. Karena apa? Makomnya di sini nanti kita akan bahas gimana ya? Apa? Jadi adanya itu di dalam, memang bukan di tampilan fisik, enggak gitu. Tawadhu itu adanya tuh di sini, di dalam, yang hanya dirinya yang tahu gitu. Kan ada orang yang dulu sombong amat orang, ya kan? Sombong amat nih, pakai buah mobil dan sebagainya gitu kan. Kayaknya sombong, tapi boleh jadi kita nggak tahu hatinya masalahnya. Karena yang maksud sombong dan tawadhu itu adanya tuh di hati. Makanya ada tinggi hati, rendah hati. Tinggi hati sombong, rendah hati tawadhu, kan gitu. Nah kalau hati, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu di antara kita siapa kemudian hatinya kayak apa. Taunya kita begini aja gitu kan. Nah
Ya. Ini kalau Sayyidina Umar, beliau tuh melarang tuh orang yang sok tawadu tuh, yang sok ya. Nah, mohon maaf ya, pakaiannya lusuh. Istilahnya kalau misalkan kalau istilahnya ya totok itu adanya merunduk-runduk gitu, nangkuknya tuh. Dikatakan bahwa kemudian atau khusyuk atau tawadu tuh di sini katanya, kata Umar tuh, bukan di tampilan fisik, bukan di baju, bukan di tangkuk yang nunduk gitu, nggak akan tangan tawadu kan, nggak ngelihat ke depan gitu. Umar tuh menegur orang yang sikap-sikap seperti itu gitu. Jangan ditunjukkan, bahkan kalau misalkan Sayyidina Umar itu adalah jangan ditunjukkan itu. Tawadu atau dilihat, biarkan dia menjadi menjadi konsumsi hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan selain dari itu. Dan jangan menganggap, jangan ngaku saya tawadu, jangan. Ya, ibarat orang kemudian orang yang takut ria, dia ria juga. Saya enggak gitulah, saya takut ria juga akhirnya gitu kan. Mirip-mirip begitu. Kenapa? Karena amalul qalbi, amal hati itu memang unik gitu. Karena ini termasuk amal hati nih. Kan ada amal jawarih seperti kita ruku, sujud dan sebagainya, tapi ini amal hati memang ini unik gitu. Biarkan ini menjadi simpenan siapa? Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di antara resepnya itu di akhir dari hikam ini di hikam yang ketiga itu bagaimana kita harus bisa tawadu tuh ini terakhir gitu ya. Baik. Jadi tadi apa? Man athbata li nafsihi tawadu'an fa huwal mutakabbiru haqqan. Siapa yang kemudian ngaku-ngaku dirinya tawadu, maka sebetulnya dia telah mutakabbir, telah sombong haqqan dengan benar. Ilaisa tawadu illa an rif'atin fa mata athbata li nafsika tawadu'an fa antal mutakabbir. Nah, biasanya gitu ya. Biasanya soalnya gini. Ini menarik. Walaupun sebetulnya bisa juga orang yang nggak punya, yang nggak punya, gitu kan? Misalnya apa mau sombongin, gitu ya. Orang yang pendidikannya rendah kata apa mau disombongin. Orang yang tampangnya pas-pasan apa yang mau disombongin, itu kurang lebih. Itu kan nggak ada syarat sombongnya gitu. Walaupun bisa juga sih, ya bisa juga gitu, bisa juga yang kau punya apa bisa sombong juga gitu kan, bisa juga. Ya. Nah, kalau ini memang berkenaan dengan rif'ah. Rif'ah itu adalah orang yang berada di atas gitu. Itu biasanya begitu, ya, tahu biasanya begitu. Ya, jadi apa istilahnya ya? Buat tidak dilarang sih umpamanya kita punya pangkat tinggi ya, kemudian lagi harta banyak, pendidikan tinggi, nggak dilarang gitu. Tapi yang harus dijaga adalah kesombongan gitu atas itu semuanya, dan bukan berarti yang kemudian akhirnya tawadu tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Tawadu nih nggak ngapa-ngapain gitu, nggak juga. Justru tantangannya adalah begini. Kalau yang enggak sebagai gitu kan, enggak sombong, wajar. Dan mudah mungkin mudah. Mungkin juga sih ya. Orang enggak punya apa-apa untuk tawadu, mungkin kemungkinannya besar gitu. Justru tawadu itu adalah ini hebat banget buat orang-orang siapa? Buat orang-orang yang punya kedudukan. Apa itu? Punya kepunyaan. Justru di situ letaknya. Tawadu itu di situ. Gitu. Sekarang Ustaz Lutfi ya kan, hafal Quran 30 juz. Coba kalau misalkan enggak mau gitu, kamu gara-gara tawadu, ya kan? Dia di belakang nggak jadi imam, kita jadi imam, itu balik kan? Contoh gitu. Ya, dalam konteksnya justru malah
tantangannya besar begitu. Orang yang kemudian baca Qurannya bagus, hafalannya banyak, hafid pula begitu, justru dia yang diperlukan tuh rasa rendah hati itu di situ gitu. Ya apa ya? Dia kalau misalnya nggak punya apa kayak saya mamanya ya kan, walah hafal macam-macam gitu kan. Ya untuk begitu tuh gampang mamanya, ya kan. Jadi ya gitu kan, bukan tawadhu gitu. Gampang kan. Justru yang punya apa-apa, yang punya ilmu dan sebagainya itu tuh gitu. Tantangannya di situ gitu ya. Nah, itu ya Bapak ya, untuk yang pertama itu begitu. Jadi kalau misalkan kita merasa menetapkan diri sebagai tawadhu, maka sebetulnya dia mutakabbir haqqan. Kemudian dan juga bukan termasuk yang tawadhu gitu kan. Kalau misalkan sekarang istilahnya kita terpengaruh dengan apa yang baju yang kita pakai, ya pangkat yang kita sematkan gitu ya, kemudian harta yang kita punya, itu bukan seperti itu. Adapun kemudian mereka yang punya apa-apa itu, atau siapa yang punya itu bisa merendah hati, itu wah keren, itu keren, justru dia yang diperlukan seperti itu. Oke, itu ya. Berikutnya lebih detail lagi nih, ya lebih detail lagi. Saya Sekandari menyebutkan tentang bagaimana tawadhu itu di hikmah yang selanjutnya, yang ke-229. Apa katanya? Laisa tawadu'u alladhi idza tawadha'a ra'a annahu fawqa ma sana'a, walakin al-mutawadi'u alladhi idza tawadha'a ra'a duna ma sana'a. Ini definisi operasionalnya, ya. Jadi bukan termasuk yang tawadhu orang-orang yang kemudian melihat bahwa dirinya lebih dari orang lain. Gampang kan? Ini diberi operasionalnya nih. Jadi bukan orang yang tawadhu bahwa kemudian melihat dirinya itu lebih dari yang lain. Itu jelas banget tuh ya definisinya tuh ya. Jadi laisa tawadhu alladhi idza tawadha'a ra'a annahu fawqa ma sana'a, walakinnal mutawadhi'u alladhi idza tawadha'a ra'a duna ma sana'a. Justru yang tawadhu itu adalah gampangnya adalah kita berada di bawah orang lain. Itu mudahnya. Itu. Jadi tawadhu itu tadi seperti itu. Bagaimana sekarang cara meraihnya? Mudahnya itu. Kita ini tetap berada di bawah orang lain, jangan di atas orang lain. Kalau di atas orang lain udah takabur tuh, ya sombong tuh, gitu kan. Kalau di bawah itu, maka itu insya Allah bisa tawadhu. Sehingga apa? Seandainya ya, punya harta, ya kan, ternyata bisa kebeli satu pulau Jawa. Saking banyaknya, tetap kalau orang pengen tawadhu, ya kan, harus di bawah itu resepnya. Kita punya ilmunya ABC, kita pun apa? Tetap ya merasa di bawah orang lain, itu ya, di bawah orang lain, tidak di atas orang lain. Insya Allah itu bisa tawadhu kayak gitu, ya, bisa tawadhu gitu, ya, itu gampang banget tuh. Ini ya, ngasih saran itu gitu ya, supaya bisa tawadhu. Udah apapun begitu ya, apapun begitu saja gitu. Jadi kalau misalkan kita jalan, kita kemana-mana, sudah kita merasa bahwa kemudian kita di bawah mereka gitu. Nggak gitu doang, jangan merasa di atas mereka. Simpel kan caranya gitu, walaupun bahasanya susah gitu, maksudnya itu gitu ya. Jadi gampang kemanapun gitu, walaupun punya ilmu kayak apa, tinggal begitu ya, tinggal begitu ya. Kalau modal saya umpamanya nggak punya apa-apa, ya mau udah
Kalau nggak ketawa tuh kebangetan gitu ya. Udah nggak punya apa-apa, nggak bisa tawadu gitu. Asalnya syarat tawadu, syarat sombongnya nggak ada, nggak punya, gitu kan? Ilmu enggak, tampang enggak, gitu kan? Bahkan sekarang udah golongan putih nih, serba putih semuanya, jenggot putih, kumis putih, rambut putih, gitu kan? Sudah mendengar dunia hitam, gitu ya. Mau apa lagi sombongin, kurang lebih begitu. Gitu, caranya begitu, sehingga apapun nanti ketika berdialog bertemu dengan banyak orang juga sama seperti itu. Nah itu insya Allah mudah tawadu kayak gitu tuh ya, mudah kayak gitu. Itu definisi operasional. Katakanlah kalau misalkan mau kita mencoba mengadaptasi diri menjadi orang tawadu, gampangnya adalah itu, apapun dimanapun, istilahnya mau ke Depok ya, mau Kalimantan ya Pak ya, mau kemana pun, ke Laos ya Pak ya, kemana pun pokoknya gitu ya. Walaupun kita punya apa-apa, kita berada di bawah mereka begitu. Cuman kadang-kadang kan ya tadi tatawaduan, kadang-kadang sesuai lah ya, sesuai apa, sesuai tempatnya. Ini mohon maaf kadang-kadang kalau kita safar ya, safar apa ya, sholat berjamaah di masjid, sekedar contoh saja ya, di masjid katakanlah dari area lah, masjid area, atau mungkin ya rest area kan kadang-kadang yang sholat dan sebagainya gitu. Nah mohon maaf ini ya, kita kan suka jumpa itu ya, kadang mungkin mohon maaf ya, mungkin sedang belajar gitu, baca Fatihahnya kadang belum tepat dan seterusnya gitu. Nah, mohon maaf, bukan dalam rangka sombong ini mah, supaya memang sholatnya ini aja, jangan kemudian udah bapak gitu. Kalau misalkan merasa mohon maaf ya, bisa gitu ya, bacaannya ya sesuai lah, ini minimal gitu ya, jangan kemudian juga siapa tahu khawatir gini, orang yang jadi imam itu ya kan, mohon maaf ini ya, kita jadi orang yang mohon maaf yang bisa digini-gini ya, Fatihahnya gini gitu ya kan, mungkin enggak kita aja, jamaah yang lain pun sama gitu ya. Kalau saya bawanya bahkan ya walaupun bisa dikit gitu ya, kalau begitu kalau lagi safar gitu kita tahu kan, kalau di sini kan kelihatan nih nungguin satu lutfi karena udah tahu kan gitu. Nah kalau di safar kan nggak tahu siapa bisa apa gitu sebagainya. Pak Bori namanya ke Kerawang ya, Iklari gitu kan, udah Pak Bori kan enak suaranya, ini khas nih, jadi khasnya muhajirin ya gitu. Nggak ada nih suara yang kayak Pak Bori nih gitu, mau muter-muter saya nggak ada, enak banget suaranya. Contoh gitu ya kan, di jalan udah, jangan kemudian tawadu yang nggak jelas tadi itu. Kenapa? Pak Bori bagus bacaannya dan luar biasa bikin orang khusyuk dalam sholatnya gitu. Maka apa? Udah, Bapak silakan, langsung aja maju gitu, bukan sombong itu mah ya, tadi khawatir itu contoh diantaranya. Sehingga yang namanya sombong itu sekali lagi bukan pada tampilan macam-macam, tapi pada hati gitu, pada hati. Sehingga walaupun katakanlah mungkin ada orang yang lebih paham dan sebagainya, orang kayak itu diantaranya sih, karena sering dijumpai, sering jalan misalnya sering jalan, kalau jalan ya gitu tuh, walaupun nggak bisa udah siap-siap aja gitu kan. Udah gitu dari tampang kan jelas nih ya kan, ada tampangnya, tampang Pak Haji ini kan udah disuruh maju aja gitu ya, kayak gitu. Mungkin siapa tahu ada yang lebih hebat lagi di belakang gitu kan, lebih bagus lagi, cuman kita itu diantaranya. Sehingga jangan sampai umumnya kita udah tawadu tadi kan, udah bapak-bapak mengatakannya pasti baca alhamdulillah ya kan, jadi kita waduh ini bacaannya ini kaji, aduh kita kurang keser artinya, contoh gitu ya. Dan ini juga berlaku bagi semua hal. Kisah tentang Nabi Yusuf pernah dengar ya, yang Mesir waktu itu sedang krisis tuh, perlu orang hebat gitu, perlu orang yang bisa mengelola gitu kan, gitu, perlu bisa ada orang yang mengelola kalau kita nggak bulog kali ya, logistik urusan itu tuh, itu Yusuf terima kan, itu kan udah saya aja kalau gitu kan, karena memang mampu tadi nih, bapak juga mungkin yang lain juga gitu kan. Kalau memang katakanlah lu bisa, udah nggak apa-apa, itu bukan
bukan masuk kesombongan, karena memang ternyata itu bagian dari apa ya, penyelesaian yang lebih besar lagi. Jadi ceritanya kan gitu Nabi Yusuf kan, gitu. Jadi ketika tadi cuma sedikit sih ya, Ustaz Lutfi membacakan Yusuf gitu. Kalau misalkan ketemu sama di ujungnya, di ujung cerita Nabi Yusuf itu, kita akan ketemu bahwa kemudian Nabi Yusuf itu udah, saya aja gitu. Saya ini hafid, saya ini mampu melihara semua, alim, dan saya tahu gitu urusan itu, ya kan? Pakainya alim bukan alim lagi, ya. Itu udah istilahnya saya pakar di sini, saya ngerti gitu. Nah itu hal-hal begitu itu dimungkinkan tuh gitu. Jangan sampai kita pokoknya bisa tapi kemudian maaf ya, akhirnya pas memberat, ya coba saya tadi aja saya berantakan duluan kacau kan gitu. Nah hal-hal begitu tuh, tapi kalau kita tahu teman-teman nggak ada yang katakan nggak bahas tentang ini, nggak tahu tentang ini, maka dia yang paling tahu dia, ya itu sih bukan masuk kesombongan, ya. Dan kemudian ketika kita menjadi bukan mutawadduan, itu bagian dari bagaimana cara memelihara. Karena husnul tadbir, baiknya pengelolaan adalah nisful ma'isyah, kata Umar. Baiknya manajemen, penataan, pengelolaan itu separuh dari mata pencaharian, suksesnya kehidupan gitu ya. Baik, tinggal 3 menit lagi ya. Nah terakhir nih, bagaimana kiatnya? Tadi kan kiatnya sudah sampaikan ya. Jadi tawadhu itu apa? Jangan aku tawadhu itu di hati, udah di hati saja gitu. Jangan kemudian kita belagu-belagu tawadhu, nunduk-nunduk dan sebagainya, jangan gitu. Umar tuh larang itu. Pokoknya tawadhu ada di sini. Bagaimana caranya tadi? Jangan merasa lebih baik dari orang lain, berada di bawahnya, insyaallah tawadhu. Siapa? Sehingga apa? Yang mengaku hambanya Allah, fa insyaallah Allah beri peluang untuk bisa tawadhu. Kenapa? Ngakunya hamba saja, insyaallah mudah-mudahan jadi tawadhu seperti Sayyidina Ali. Ilahi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan anta li kama uhib wa wafiqni ila ma tuhib. Kata Sayyidina Ali itu, saya ini cukup bangga punya izzah. Kenapa? Karena engkau ya Allah adalah Rabb kami, dan aku pun bangga aku adalah menjadi hambamu. Gitu. Itu resep dahsyat luar biasa. Sebagai apapun kita, kalau ingin ke situ, insya Allah semua amal hati ini bisa terkelola. Ya, termasuk di sini adalah tawadhu dan takabur. Sehingga insya Allah kalau misalkan seperti itu, pandangan kita kepada Allah, bahwa kita adalah menatap keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka kemudian enggak ada yang perlu kita sombongkan. Ya, apalagi kalau misalkan dengar lagunya Umay Rama di masjid sini, kalau masjid saya nyanyi ya kan, Umay Rama sebujur bangkai ya kan, lagu itu bikin waduh habis dengerin gitu ya, langsung kita tuh terpuruk ya kan. Buat apa? Nggak ada yang sombongin ya, nggak ada yang sombongin. Setelah meninggal sih ya nggak ada apa-apanya, semuanya almarhum itu. Nggak ada yang kemudian detailnya sebagainya, nggak ada gitu. Di hadapan Allah semuanya hamba, nggak ada terkecuali ya. Di hadapan Allah semuanya hamba, semuanya adalah budaknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tawadhu itu adalah ciri-ciri tawadhu adalah ketika mamanya dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tawadhu itu gitu. Ya, setiap perintah Allah lakukan, larang tinggalkan. Gitu ya, mudah-mudahan sampai di sini selesai kajian kita malam ini tentang tawadhu. Jadi pertama saya simpulkan tawadhu itu adalah istilahnya jangan ngaku-ngaku, karena ada di sini udah kita, ini rahasia kita sama Allah dah, tawadhu itu rahasia kita sama Allah. Kita simpan beberapa tuh, seperti ikhlas tuh simpan di sini, nggak perlu disebut-sebut. Saya ikhlas nih ngasih, nggak perlu disebut-sebut gitu ya. Kenapa? Dia biarkan menjadi rahasia kita dengan Allah. Tawadhu rahasia kita dengan Allah. Jangan ngaku-ngaku itu. Yang kedua adalah supaya bisa tawadhu, kita anggap bahwa kemudian kita nggak lebih baik dari orang lain. Apapun itu kondisinya,
gitu kan. Adapun kemudian tadi kejadian-kejadian yang di luar itu keluar dari situ, keluar dari bagian ini. Kenapa? Karena yang menyangkut hajat itu orang banyak. Jadi kalau enggak, wah kacau gitu kan. Apalagi kita tahu, ya kita tahu. Nggak tahu pun umpamanya seperti sholat tadi mungkin bisa kita lakukan. Berikutnya yang mendasar sekali, resep berikutnya adalah tadi akui keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, akui sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa itu. Mudah-mudahan keluar dari majelis ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya agar kita menjadi hambanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tawadhu, yang rendah hati di hadapannya, dan kemudian menjadi orang-orang yang insya Allah mempesona pribadi, dan kemudian banyak orang-orang yang kemudian merasa rahman, merasa kasih sayang Allah dengan lisan kita, dengan perilaku kita. Mudah-mudahan kita bagian dari itu semuanya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum, dan kemudian kita tutup dengan membaca tasbih kifarat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.